Oke, baik semuanya. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Ini adalah salah satu cara ngomong nggak diatur, ngomong nggak direncanakan, jadi urutan harinya nggak urut. Dan memang itu tujuan saya kali ini. Saya mau bikin video, saya mau merekam diri saya bicara tanpa skrip itu, jadi berbicara secara langsung. Nggak juga sih, nggak secara langsung, karena pada akhirnya saya juga ngekat jadi masih tetap bicaranya masih tetap tidak langsung. Jadi di video ini tuh saya mikir mau ngomong apa, terus saya rekam, terus habis itu mikir lagi ngomong apa lagi, saya rekam lagi gitu. Bedanya tanpa skrip. Jadi video ini tuh nggak berfaedah gitu. Kalaupun memang ada isinya di video-video selanjutnya, mungkin saya nggak akan setuju sama video ini gitu. Jadi kalau kalian mau masih mendengarkan video ini, ya dijadikan sampingan aja, misalnya sambil bersih-bersih, sambil ngerjain tugas atau apa gitu. Nah, jadi video ini tuh saya mau bicara sebebas mungkin. Saking bebasnya saya nggak tahu mau bicara apa. Nah, terus kalau nggak ada faedahnya, nggak ada tujuannya, ngapain bikin video gitu. Ngapain bikin video ini gitu. Ya buat latihan aja. Saya mau melatih bahasa Indonesia saya gitu. Soalnya kan saya ini kan dari Jawa Timur ya. Kebiasaan orang-orang Jawa Timur itu, kita ini gak membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau ngomong bahasa Indonesia itu jadinya terbata-bata kayak gini. Jadi kalau ngobrol gitu kan ya, ngobrol pakai bahasa Indonesia pun masih dicampur bahasa Jawa gitu. Tapi jangan menganggap semua orang Jawa, terutama Jawa Timur itu kayak gini ya. Ini saya hanya mengambil dari pengalaman saya aja. Jadi jangan menyimpulkan sesuatu itu fakta hanya karena satu pengalaman gitu. Masa nggak percaya COVID gara-gara buktinya saya nggak kena COVID, akhirnya nggak percaya COVID, itu kan salah itu. Dan sebenarnya ini bukan urusan orang Jawa ya, bukan masalah orang Jawa atau bukan ya. Memang kebanyakan orang itu kan kalau urusan presentasi atau berbicara di depan kamera tanpa skrip itu kan memang mengalami kesulitan gitu. Kenapa kita mengalami kesulitan gitu? Karena berbicara dengan teman-teman, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan guru, semua itu berbeda gitu. Caranya itu berbeda. Berbicara di presentasi, menulis gitu, berbicara sendiri, semuanya ini caranya ini, otak kita ini prosesnya berbeda. Kenapa kalau berbicara dengan kerabat terdekat atau dengan sahabat itu kita langsung nyambung, kita langsung bisa menyampaikan apa isi pikiran kita itu? Karena sahabat atau orang-orang terdekat kita itu tidak tidak memaksakan gitu, tidak membuat kita memfilter gitu, tidak
menyaring gitu, kita tidak menyaring apa yang kita katakan di hadapan mereka gitu. Dan apakah benar, apakah itu memang alasannya seperti itu? Enggak juga, karena kebanyakan artis, kebanyakan public figure itu mereka juga sering keceplosan, sering membicarakan hal-hal yang tidak boleh diperbincangkan gitu kan, sering keceplosan gitu juga. Pembawa acara itu mereka kadang-kadang ya nggak jarang juga mereka melakukan kesalahan gitu, dan mereka masih pede, mereka masih bicara, mereka masih lancar di hadapan publik. Jadi masalahnya itu apa masalahnya itu bukan apa yang kita bisa bicarakan atau bukan masalah filter gitu, masalahnya pengalaman. Jadi ya seberapa seringnya kita bicara gitu, seberapa seringnya kita berkomunikasi, dan yang nggak kalah pentingnya ya, seberapa luasnya pengetahuan kita tentang bahasa yang kita pakai pada saat kita bicara itu. Jadi ini memang masalah saya gitu. Saya ini ada kekurangan dalam bidang bahasa gitu. Bahasa apapun, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Jadi saya tahu apa yang orang-orang katakan, tapi saya sering lupa. Jika saya ingin menyampaikan sesuatu itu, saya sering lupa sebutannya itu apa gitu, istilahnya itu apa. Itu saya memiliki masalah dalam bidang itu, dalam hal itu gitu. Jadi berdasarkan teori saya gitu ya, teori ngelantur saya, teori karangan saya, manusia itu pada umumnya bisa memikirkan, bisa mencetak beberapa kalimat gitu, bukan kata per kata, tapi beberapa kalimat, bahkan bisa sampai satu paragraf setiap kali dia mau berbicara itu. Sedangkan saya, jangankan satu kalimat gitu, sekarang saja saya nggak tahu menyusun kalimat saya selanjutnya atau itu bagaimana gitu. Mungkin alasan terbesarnya itu karena peraturan membuat video ini gitu. Jadi saya itu bikin peraturan ya, videonya rekamannya boleh saya pause, tapi saya tidak boleh mengulangi rekamannya. Jadi saya melakukan one take recording gitu. Aduh, video apa ini? Ya baik, kita akhiri di sini dulu. Mudah-mudahan video berikutnya ada dagingnya. Video ini nggak ada, isinya tulang semua. Kalau video berikutnya dagingnya nggak begitu ada dagingnya, setidaknya ada tetelannya lah, tetelan.